Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudaraku yang kekasih, di ruang menara doa 2 minggu yang lalu ketika saya akan tumpang tangan untuk pokok doa ini, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, "Gak usah doa." Dia cuma bilang, kebutuhan jemaat yang mereka tulis dan bawa di dalam kotak doa ini, aku sudah tahu. Aku akan menjawab dan menggenapinya dalam hidup mereka. Namun satu hal yang ingin Roh Kudus bilang, kasih tahu jemaat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau tuliskan di situ akan ditambahkan padamu. Kasih tepuk tangan dulu, haleluya. Dengar, kalau engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, kalau engkau mau mati bagi Tuhan sungguh-sungguh, kalau engkau mau beri hidup untuk bagi Tuhan sungguh-sungguh, maka dengar, Dia pasti akan menggenapi semua dalam hidup saya dan saudara. Ketika saya bertobat cinta Tuhan, doa saya tidak ada yang Tuhan berkati saya mati. Tidak ada doa untuk saya. Saya bahkan tidak berpikir untuk menikah. Tidak ada. Tuhan yang pikir untuk saya ketika saya harus menikah. Doa-doa saya hanya untuk kakak adik saya. Dan waktu saya sedang pergumulan berat karena adik nona saya sedang pacaran dengan orang Islam, dan itu doa saya paling kencang. Dan karena doa saya itu, saudaraku yang kasih, tiba-tiba adik saya putus. Kalau hari ini saya tahu siapa dia hari ini, saudara lihat. Waktu itu saya doa saya buat kakak adik, buat papa saya, buat keluarga saya, semua saya doakan. Kampus di mana saya ada, saya doakan semuanya. Saya tidak punya beban doa yang lain kecuali mendoakan orang lain. Ketika kita berpikir tentang orang lain, Tuhan akan berpikir tentang hidupmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan karena itu Tuhan sedang mencarinya, saudaraku yang kasih. Tuhan sedang mencari seseorang yang benar-benar bisa Saya bilang tadi di awal, sebagai anak negeri ini, sebagai anak bangsa ini, saudara, tentu kita tidak bisa menutup mata dengan situasi kondisi yang sementara ini sedang terjadi. Saya bilang kepada saudara dan kepada semua orang di tempat di mana saya ada kesempatan untuk berkhotbah, bahwa di depan kita, hari-hari di depan kita tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Ke depan ini akan semakin sukar dan sulit. Saudara bisa lihat perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan di dunia politik, perubahan-perubahan di dunia ekonomi. Saudaraku yang kasih, saudara dengar berita, hari-hari ini dunia sedang mengalami satu krisis ekonomi. Ya, kita tidak tahu bagaimana ke depan. Kita tidak tahu bagaimana ke depan. Tapi dengar, saudaraku yang kekasih, kita masih punya Tuhan yang akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Karena itu kita sedang mempersiapkan diri untuk ini. Ada kejadian dulu di kitab Kejadian, kisah tentang Sodom dan Gomora, saudara tahu. Itu negeri itu ketika dilihat oleh Lot, saudaraku yang kasih, negeri itu terlalu luar biasa indahnya menurut pandangan mata Lot. Sehingga ketika dia dan Abraham harus berpisah, Abraham memutuskan, silakan Lot, kamu pilih duluan mana yang kamu mau, negeri mana. Lalu waktu Lot mengarahkan pandangannya ke lembah sungai Yordan, di sana ada kota Sodom dan Gomora. Lot bilang, beta pilih yang itu toh. Lalu Abraham bilang, oke, kalau kamu pilih yang kiri, maka saya pilih yang kanan. Dan karena itulah saudaraku yang kasih, Lot memilih lembah sungai Yordan yang penuh subur dan daerah yang sangat indah. Abraham tidak pernah menyesal ketika pilihannya berbeda dengan Lot. Sebagai tokoh mestinya dia yang memutuskan lebih dahulu, tapi dia merelakan buat Lot. Dan dia memilih tempat yang sukar dan sulit. Saudaraku yang kekasih, sekalipun tempat itu sukar dan sulit bagimu, tapi kalau ada Tuhan beserta dengan engkau, lembah air mata akan diubahnya menjadi lembah penuh kehidupan.
Lembah yang penuh dengan kekeringan akan diubahnya menjadi lembah kehidupan. Haleluya. Kalau Tuhan beserta dengan engkau, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Itu terjadi, saudaraku yang kasih. Setelah Lot ada di sana, saudara tahu, ternyata kenikmatan Sodom dan Gomora itu Alkitab mencatat dahsyat. Kejadian 13 ayat 13. Kejadian 13 dulu kakak. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Saudaraku yang kekasih, lihat, Tuhan sampai bilang Sodom dan Gomora itu terlalu jahat. Nah, hari ini saudaraku yang kekasih, Alkitab menubuatkan bahwa keadaan di Sodom dan Gomora akan terjadi lagi di akhir zaman, dan itu sudah ada di depan mata kita. Kita tidak usah jauh-jauh lihat ke Thailand, kita tidak usah lihat jauh-jauh ke luar negeri, tapi sudah ada di mata kita. Orang lihat, orang tidak puas dengan dirinya sendiri. Laki-laki pingin jadi perempuan, perempuan pingin jadi laki-laki. Pemberkatan pernikahan yang mestinya antara Adam dan Hawa sekarang menjadi Adam dan Thomas. Itu tidak jauh-jauh. Saudara lihat, hari-hari ini kejahatan IT itu, saudaraku yang kasih, wow, itu kalau saudara lihat, saudara muntah. Orang dengar, setan lagi promosi besar-besaran hari ini. Dan kalau kita tidak bersiap-siap dan berjaga-jaga, saudaraku yang kekasih, maka dengar, kita bisa termakan dengan promosi dari setan ini. Setan tidak malu-malu untuk mempromosikan kejahatan di depan mata saya dan saudara. Karena ini waktu percepatan pula buat setan dan iblis. Dia sedang berusaha untuk tetap berebut. Setan sudah kalah. Halo, ada amin? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah kalahkan setan, tapi setan tidak pernah mengakui kekalahannya. Karena itu dia terus berusaha menipu kita. Dia hanya menipu saya dan saudara. Hei, dengar telinga yang mendengar, setan hanya tipu engkau. Karena itu jangan percaya dengan apa yang kau lihat, jangan percaya apa yang kau rasakan. Jangan percaya apa yang kau dengar. Dengar apa kata firman Tuhan tentang hidupmu. Keteriakan amin. Karena kalau engkau percaya kepada apa yang sementara ini setan sedang promosikan, dan sadar tidak sadar, saudaraku yang kasih, semili demi semili engkau sedang digiring. Iblis tipu kita, saudaraku yang kasih. Saudara pernah dengar itu kode di atas pohon? Ada angin timur, angin barat, angin utara. Mereka bilang begini, siapa di antara kalian yang kuat yang bisa menjatuhkan kode itu dari pohon? Angin utara bilang, beta duluan. Lalu saudaraku yang kasih, angin utara itu kalau dia tiup, dari utara datang. Pas dia tiup itu kode, saudaraku yang kasih, itu kode pegang pohon kuat. Kode son jadi jatuh. Angin timur bilang, tenang, beta, dia jatuh. Angin timur kode pegang pohon kuat, tidak jatuh, saudaraku. Angin barat bilang, utara timur, lu biasa, lu belum tahu kalau angin barat datang.
Tahu kalau angin barat datang tuh puku afu tak angka nah saudara kan. Angin barat dari barat datang. Lalu suaraku dia serang. Kode pegang pohon makin kuat, ini pohon turun sampai tanah, naik kembali suaraku. Turun sampai tanah, naik kembali. Kode sana jatuh. Angin selatan bilang, bosan 3 kalah, sekarang angin selatan. Angin memiriku pasang. Angin memiri datang. Sepoi basah. Ayo. Enak. Luar biasa. Pas kode mengantuk kode. Kode mengantuk kode. Pas dia mengantuk kode akhirnya kode jatuh. Iblis tidak akan saudaraku pakai perkara besar untuk menjatuhkan saudara. Dia pakai angin sepoi basah, lembut. Dan hari ini dengar, iblis sedang mempromosikan hal itu. Dan saya bersyukur. I'm proud of all you. Kak John bangga karena punya kalian yang cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tepuk orang di kiri kanan, kamu orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat diri sendiri, haleluya. Karena itu kita perlu persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi situasi kondisi yang ada di depan. Tuhan bilang, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok dan yang mempertahankan negeri itu. Bahasa Inggris bagus, berdiri among, di antara, menjadi gap. Betul ayat bahasa Inggris itu, coba boleh kasih keluar kembali ayat itu sekali lagi. Dalam bahasa Inggris bagus saudaraku. Not that. Yang pertama, Yeskiel. Yeskiel 22 ayat 30, yes. I sought for a man among them. Ada di antara mereka. Ada di antara orang-orang yang sedang mengalami kejatuhan moral, kejahatan, kriminalitas dan berbagai situasi buruk. And stand in the gap before me. Kata itu berarti ini, berdiri antara Tuhan dan mereka. Dan orang itu ada di ruangan ini. Yang percaya dirinya dipakai Tuhan, banting kaki dan teriakan amin. Haleluya. Wow, Lord Jesus. Karena itu dengar, colek orang di kiri kanan. Hidupmu penting bagi Tuhan. Pegang dadamu dan berkata, hidup saya penting bagi Tuhan. Hidup saya penting bagi Tuhan. Karena itu persoalan apapun, tantangan apapun dalam hidupmu, dengar, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap pegang dia kuat-kuat. Katakan, Tuhan ini saya. Iblis berusaha untuk menghindarkan kita dari semuanya itu. Dan hari ini iblis, saya bilang, taruh roh kekecewaan, roh sakit hati, roh jenuh, roh bosan buat orang-orang muda saudaraku yang kasih. Sehingga ke aktivitas rohani kita rasa biasa-biasa saja. Tapi saya bersyukur Tuhan itu sayang kita. Kalau dia pilih kita, dia tetap pilih kita. Kursi engkau tinggalkan kosong, dengar, hear me please. Ini tetap kosong sampai engkau pulang dan mendudukinya kembali. Haleluya. Kalau ada yang dengar suara saya, dimanapun engkau sedang berada, dengar, kursi tempat dudukmu tetap kosong sampai engkau pulang, kawan. Karena dia tidak pernah menyesal memilih engkau dan memanggil engkau.
Dia punya rencana spesial atas hidupmu. Mari kawan, bangkit lagi. Bangkitkan semangatmu kawan. Pulang, Tuhan sedang menunggu engkau, menyatakan kuasanya melalui hidupmu. Olehmu orang lain diberkati Tuhan, karena hidupmu penting bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Kita mesti saat ini kita sedang ada dalam masa peperangan yang tidak main-main. Saya bilang tadi, iblis berusaha dengan segenap kekuatannya, dengan kekuatan-kekuatan terakhir dari setan iblis, karena ini menjelang akhir zaman. Dia berusaha untuk menarik banyak orang mengikuti dia. Namun tahukah saudara, kerajaan Allah pun dengan percepatannya yang luar biasa juga akan membawa semakin banyak orang datang dan mencari Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu bersiap-siaplah kawan-kawanku, bersiap-siaplah anak-anakku, bersiap-siaplah generasi. Kita sedang ada berdiri di hadapan Tuhan dan dunia ini. Ada amin? Dengan cara D-O-A. Apa? Dengan cara D-O-A. Apa? Berdoa. Tuhan tidak minta engkau bikin yang lain. Tuhan hanya minta engkau berdoa. Masih adakah lutut yang berdoa? Masih adakah air mata yang jatuh, yang tidak hanya menangisi dirimu sendiri, tapi bisa menangisi orang lain yang di luar sana? Air mata yang menangis untuk orang luar di sana akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Halo, ada amin? Air mata yang menangis untuk orang lain akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, iblis berusaha untuk menyerang saya dan saudara. Dan karena itu dengan doa kita harus menginvasi dan menyerang wilayah. Iblis sedang menguasai teritori. Kalau saudara datang di satu daerah, saudara bisa rasa ini ada roh apa, ini ada kuasa apa yang sedang bergerak. Iblis sedang menguasai tempat-tempat tertentu, saudara. Di kota ini ada. Makanya perlu ada pemetaan rohani. Hari itu sangat baik kalau kita berdoa, doa keliling, doa di tempat di mana kita berada, saudara yang kasih. Kenapa? Karena ketika kita berdoa sebetulnya kita sedang mendatangkan kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Kalau kita gereja Tuhan berdoa, nah saudaraku yang kasih, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ada amin? Peperangan kita melawan roh jahat di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan pemerintah. Iblis itu punya struktur, birokrasi. Iblis itu punya. Dia mulai dari roh jahat, lalu saudaraku penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dan pemerintah. Roh jahat itu kuasai pribadi-pribadi dan itu bisa dilawan dengan pribadi. Strategi peperangan iblis, saudaraku yang kasih, satu orang tidak bisa lawan satu RT. Satu RT tidak bisa lawan satu kota. Kota harus lawan kota, pribadi lawan pribadi. Itu strategi peperangan rohani, warfare spiritual. Nah saudaraku yang kasih, saya pernah waktu mau ke Jogja, kita mampir dulu di Bali. Saya pikir saudaraku yang kasih, saya waktu itu biru belau ke saudara, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, radikal, militan. Kami diutus untuk ke Jogja, nanti akan langsung ke Jakarta. Dulu pesawat tuh sangat mahal dan kami selalu pakai kapal laut. Setiap Desember selalu ada utusan mau berangkat belajar. Jadi saya berangkat dengan beberapa teman, mampir dulu ke Bali. Kami tinggal di Bali beberapa hari. Lalu kami diajak keliling-keliling. Sampai di satu candi yang besar, saya pikir, wah, saudara tahu, saya neuk-neuk, tumpang tangan di candi itu, dalam nama Yesus, roh jahat di candi ini, saya ikat. Saudara tahu, saya pulang ke rumah, kepala saya ini mau terlepas, dia pecahnya. Batok kepala saya ini sakit, mau pecah, terlepas.
sakitnya minta ampun. Wah, saya tidak nikmati saya di Bali. Naik bis malam itu menuju Jogja lewat Solo. Waktu sampai di Solo, pagi jam 6 kita turun sarapan di sebuah warung. Di warung itu tiba-tiba ada lagu rohani yang diputar. Waktu saya dengar lagu rohani itu, tiba-tiba di telinga saya keluar, "Shh." Kepala saya langsung sehat sembuh gara-gara dengar lagu rohani. Dan ternyata saudaraku yang kasih, saya mau coba berperang melawan penguasa di daerah itu. Nah, setelah saya cerita baru, Johnson ya bisa kalau lu lawan begitu. Lu datang pribadi, lu mau tembak orang satu kota. Dia lawan lu sudah, untung lu sonde mati. Karena masih dalam perlindungan Tuhan dan rencana Tuhan belum selesai. Kalau tidak di Bali mungkin saya sudah dikeroyok habis oleh setan dan iblis, saudaraku yang kasih. Itu dirabi-kerabi. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita sedang menghadapi itu. Makanya saudaraku yang kasih, kalau doa ada orang kelepasan pribadi, kita bisa hadapi. Tapi kalau untuk satu area, satu kota, kita tidak bisa lawan. Kita harus bersama-sama. Apalagi kalau kita bersama gereja Tuhan. Nah, satu-satunya institusi kerajaan Allah di bumi adalah gereja. Bilang orang di kiri kanan, kau dan aku adalah gereja. Beri tepuk tangan dulu, haleluya. Efesus 6 tadi ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu tadi, itu dia punya apa tuh? Struktur. Roh jahat, ya saudaraku yang kasih, penghulu, penguasa dan pemerintah. Maka ayat 13 bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku yang kekasih, hari ini gereja Tuhan harus bisa invasi ke dalam teritori daerah musuh. Iblis sedang berkuasa di kota kita. Kita tidak bisa lihat. Roh maut kemarin di Noel Baki 4 pemuda celaka mati di tempat. Saudara yang pikir karena mereka minum mabok, naik mobil rental, lalu dari soe sana datang ketawa-ketawa, nyetir pas tikungan balik pisone dapat. Iblis sedang menunggu untuk merebut mereka. Bagaimana kalau 4 itu salah satunya adalah kakakmu? Bagaimana kalau 4 itu salah satunya adalah adikmu, sepupumu? Mungkin engkau adalah orang yang paling bersedih. Atau tidak usah, mungkin itu sahabat karib. Lihat, hari ini iblis dengan mudahnya, maaf, peristiwa Sambo belum selesai dituntaskan, tembak menembak polisi, tembak polisi, sedang heboh-hebohnya berita di Bengkulu polisi tembak polisi, di Kalimantan polisi tembak polisi, di tempat lain Polwan dan lain. Saudara bisa bayangkan? Ada apa di balik semuanya itu? Ada roh jahat, ada setan, ada penguasa yang sedang ingin mencuri negeri ini. Makanya kita jangan salahkan oknum. Jangan lihat pribadi, lihat roh di balik apa yang, kalau engkau harus punya kacamata rohani untuk bisa lihat apa yang terjadi di balik semuanya itu. Siapakah yang berperan? Iblis lagi ketawa, hahaha. Sementara kita merasa di antara kita lagi berperang. Makanya peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan orang, no. Peperangan hari ini, saudaraku yang kasih, kita sedang melawan roh-roh jahat.
Karena itu siapkan diri saudara. Tepuk orang di kiri kanan, siapkan dirimu. Haleluya. Mari kita invasi. Kita masuk ke daerah musuh. Kita nyatakan kerajaan Allah. Makanya Yesus berdoa. Yesus pertama kali mengajarkan murid-muridnya berdoa. Ketika murid-muridnya bilang, ajar kami berdoa. Yesus cuma ajar mereka berdoa. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kenapa Yesus mau datang ke bumi? Karena Yesus mau dirikan kerajaannya. Bumi ini sudah diserahkan kepada setan dan iblis oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Makanya dunia ini sedang dalam kuasa iblis. Untuk bisa menghadapi iblis, setelah Yesus pergi, Bapa di sorga mendirikan gerejanya. Gerejalah alat Tuhan untuk menghancurkan kuasa kegelapan di bumi ini. Haleluya, ada amin? Siapa gereja Tuhan? Siapa gereja Tuhan? Siapa gereja Tuhan? Tepuk orang di kiri kanan, kita gereja Tuhan. Karena itu saya dan saudara berhak di sekolah saudara. Saudara jangan lihat situasi di sekolah, orang begini, kejahatan begini, kawan-kawan. Saudara jangan lihat mereka. Tangisi mereka. Minta belas kasihan Tuhan ketika saudara masuk di kampus. Lihat teman-teman yang merokok, yang seenaknya hidup foya-foya, pacaran sebebasnya, bikin sesuka hati mereka, saudaraku. Tangisi mereka. Tuhan, kasihan kawan itu Tuhan. Kalau dia tidak kenal Engkau, dia mati masuk neraka Tuhan. Saudara nggak usah marah dengan mereka, karena mereka pun tidak tahu apa yang mereka perbuat. Halo, ada amin? Masuk ke sekolah saudara, di gerbang tuh saudara pegang pintu gerbang sekolah, berkata, Tuhan suruh beta sekolah di sini Tuhan. Kasihani mereka di sekolah ini Tuhan. Kasihani mereka di sekolah ini. Sayangi mereka Tuhan. Kenapa? Karena iblis sedang memakai mereka, memakai hidup mereka dan membawa mereka ke neraka. Kereta api yang membawa hidup mereka ke neraka sedang berderet-deret berjalan menuju neraka. Dan itu ada orang-orang yang kau sayangi, ada orang-orang yang kau kasih di dalamnya, saudara yang kasih. Yang bisa menghentikan kereta api gerbong itu menuju neraka hanya saya dan saudara. Ada amin? Sayangi mereka. Lihat lingkungan sekolah di tempat di mana engkau berada. Doakan saudara pengen. Saya kemarin mau cari itu videonya sudah cukup lama tidak ada. Itu anak SD saudara yang kasih. Tiap kali dia ke sekolah, masuk ke sekolahnya dan dia menangis di kamar mandi. Dia berlutut di kamar mandi, dia hanya berdoa. Lalu Tuhan lawat sekolahnya. Tahun 1993, ketika kami bertobat sungguh-sungguh cinta Tuhan saudara. Ada teman-teman di STM, sekarang SMK 1. Mereka datang di sekolah lebih awal. Mereka hanya punya kekuatan bersekolah terlalu jahat. Apalagi jurusan otomotif. Itu jurusan otomotif dan STM itu kejahatannya minta ampun. STM dulu tuh kalau makanya tidak ada perempuan di situ. Itu sekolah tuh dulu sekolah laki-laki semua. Dan minta maaf dong kalau cerita tentang keadaan di sekolah, saya ngeri mendengarnya. Tapi ada anak STM yang bertobat cinta Tuhan. Tiap hari dia berdoa buat sekolahnya. Tiap hari. Dan saudara tahu, sekitar tahun 1995-67, satu angkatan di otomotif yang tadi terkenal kejahatannya, tiap hari saudaraku yang kasih, mereka hampir tidak punya pelajaran karena tiap kali mereka datang kumpul hanya berdoa dan menyanyi lagu rohani. Dan waktu itu saya lagi rintis pelayanan pelajar dengan nama Raja Wali. Saudara tahu kami persekutuan di Fonte, itu kantor lurah Fonte, jalan turun di bawah tuh ada kantor sekretariat gereja.
Itu saudaraku, kalau hari Jumat saudara datang sana, anak remaja ini saudaraku, dari semua sekolah, di semua kompleks itu lagi komsel, lagi berdoa, lagi memuji Tuhan. Ramenya minta ampun. Kenapa? Karena ada satu orang yang berdoa dan mengasihi jiwa-jiwa. Ada amin saudara? Dan hari ini Tuhan sedang cari, Tuhan sedang bangkitkan kembali orang-orang yang seperti itu. Doa juga saudaraku membuat kita berhak untuk mengambil kembali warisan saya dan saudara dari tangan musuh. Hari ini musuh sedang memegang semua yang menjadi hak saya dan saudara. Hak untuk hidup sehat, hak untuk diberkati, hak untuk sukses, hak untuk segala hak yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Dan dengar, iblis sedang memegangnya dan menahannya bagi saya dan saudara. Melalui doa kita merebut kembali apa yang menjadi hak saya dan saudara. Saudara berhak ambil. Makanya doa kita tidak memohon-mohon. Oh Tuhan berkatilah hamba. Oh Tuhan kasih. No. Tuhan sudah kasih otoritas di tangan saudara. Haleluya. Ada amin? Buka tangan saudara. Bilang begini. Otoritas saya terima. Katakan dengan suara yang keras. Otoritas saya terima. Apa yang saya ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang saya lepaskan di bumi terlepas di sorga. Karena itu saya ambil semua yang menjadi bagian saya dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap pagi saudara sebelum ke kampus, sebelum ke sekolah, berdiri di depan kaca saudaraku, pegang buka dua tangan begini. Sebutkan hari ini 9 Oktober 2022. Saya ambil semua bagian hak saya, seperti firman Tuhan berkata, apa yang saya ikat di bumi dari saya, apa yang saya lepaskan. Saya ambil kesehatan, saya ambil berkat, saya ambil hikmat, saya ambil wibawa, saya ambil otoritas, saya ambil perlindungan buat hidup saya untuk saya jalani sepanjang hari ini. Ambil saudara, itu hak kita. Dan melalui doa, dengar, doa itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu membuat segala sesuatu tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Dan hanya doa yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, doa-doa yang kita naikkan saudara, Lukas 11 ayat 9-10, Tuhan bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya dibukakan. Haleluya. Ada amin? Bilang orang di kiri kanan, kamu punya hak ambil. Ada amin. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih, tahukah saudara, doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan jangan pikir biasa-biasa saja. Lu pun kata-kata hanya sampai plafon. Saya kasih tunjuk saudara satu ayat terakhir buat kita. Wahyu 8 ayat 3-5. Mari buka Wahyu 8 ayat 3-5. Ini dalam bahasa Inggris. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints up on the golden altar which was before the throne. Next. Masih ada? And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and the earthquake. Baca dalam bahasa Indonesia. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah di hadapan takhta itu.
ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi ketika kita berdoa, kita naikkan doa-doa kita, saudaraku, yang saya bilang tadi. Mungkin engkau pikir biasa-biasa saja. No, di alam roh sedang terjadi. Doa yang saudara naikkan itu, saudaraku, malaikat menerimanya, saudaraku, bersama dengan kemenyan yang sedang dipersembahkan di hadapan Allah. Doa-doa kita naik sampai hadapan Allah. Dan yang dahsyat ayat 5 dia bilang, lalu malaikat itu mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Doa kita ketika sudah sampai di hadapan Tuhan dan pada waktu yang tepat, malaikat ambil doa yang tadi saudara doakan, lalu lempar ke bumi. Dan ketika doa saudara jatuh ke bumi, ada halilintar, ada gempa bumi, saudara, ada bunyi guruh. Itulah revival yang akan sedang terjadi di sekolah di mana engkau berdoa, di kampus di mana engkau berdoa, di rumah di mana engkau berdoa, di negeri di mana engkau berdoa, di kota di mana engkau berdoa, akan terjadi revival. Haleluya. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara berdoa hari Jumat di ruang menara doa biasa-biasa dan engkau capek, beta sabar doa beta. No. Kalau engkau masuk berdoa sendiri, engkau bilang, ya saya sendiri tidak apa-apa. Tidak usah buka mata, tunggu sambil berdoa lihat siapa yang mau datang. Tidak usah. Karena kalau hanya ada satu orang saja berdoa, kuasa doanya mampu membuat mujizat terjadi. Minggu lalu saya sudah khotbah itu di ibadah dewasa dan Pak Dante sudah sampaikan juga. Evan Roberts, boleh kasih tunjuk wajahnya Evan Roberts? Ini anak muda 13 tahun. Siapa yang 13 tahun di sini coba angkat tangan? 13 tahun. Yang umur 13 tahun. 1, 2. Yang lain 13 tahun ke atas. Saudara tahu, Angel, Evan Roberts itu 13 tahun seumur engkau. 13 tahun. Coba kakak Angel berdiri. Nih kecil ke Angel begini nih Evan Roberts. Tapi kecil begini doa. Satu hari dia berdoa 4 jam. Dia bangun jam 5 pagi, dia doa sampai jam 9. Dan dia berdoa tidak 1 hari, tidak 1 minggu, tidak 1 bulan, tidak 1 tahun. Dia berdoa 11 tahun. Dia berkhotbah pertama umur 20 tahun. Siapa yang umur 20 di sini? Angkat tangan. Berdiri, Karhan berdiri, Jordan berdiri. Yang YouTube jangan. Seusia Karhan, Jordan duduk. Seusia Karhan itu, Evan Robert sudah berkhotbah di sebuah gereja. Dia berdoa 11 tahun, umur 20 dia berkhotbah. Dan 11 tahun itu dia konsisten berdoa setiap hari 4 tahun. Hanya menangisi negerinya, Wales, Inggris. Dan satu hari saudara ketika dia sedang berdoa, saudaraku yang kasih, Evan Roberts ini saudaraku yang kasih, kebangunan rohani, doanya itu sampai di hadirat Tuhan, dikumpulkan malaikat-malaikat. Lalu saat yang tepat doa itu ditumpahkan. Lalu saudara, revival terjadi. Kisah itu menjelaskan saudaraku yang kasih. Saya baca di sini. Tanggal 31 Oktober 1904, Evan memulai pelayanan di sebuah gereja kecil. Sejak saat itu selama 2 minggu terjadilah ledakan kebangunan rohani yang besar. Kebaktian yang dipimpin oleh Evan ditandai dengan tawa, tarian, sukacita, hati yang hancur kayak tadi menangis-menangis. Di sebuah kota yang berpenduduk 3.000 orang. 3.000 orang itu sepertiganya, kalau sepertiga dari 3.000 berapa? 1.000. 1.000 orang hadir di kebaktian dipimpin oleh Evan.
Lalu kebangunan rohani itu terus menjalar dengan cepat dari satu kebaktian ke kebaktian yang lain, sampai menyeberang Inggris, Irlandia, bahkan sampai ke Amerika Utara. Dalam waktu yang singkat, surat kabar mulai meliput KKR yang dipimpin Evan tersebut. Sebagian wartawan yang meliput mulai bertobat. Puluhan ribu orang datang ke kebaktian, menghasilkan ribuan pertobatan dan banyak kehidupan diubahkan. Tidak lama kemudian, bar dan bioskop mulai ditutup. Kedai-kedai minum bangkrut. Polisi tidak dibutuhkan lagi karena kejahatan tidak ada. Mantan-mantan pelacur semuanya ikut sekolah Alkitab. Saudaraku yang kekasih, rumah sakit kosong. Dokter tidak punya kerjaan lagi. Kenapa? Karena semua orang dilawat Tuhan dengan kesembuhan, dengan pertobatan, dengan wow, itu hal yang luar biasa di tahun 1904. Saudara rindu hal itu terjadi? Saudara rindu hal itu terjadi? Luar biasa. Tuhan masih cari orang-orang yang mau begitu untuk Tuhan. Sejak saya bertobat tahun 1989, tahun 94, saya berangkat ke Bandung. Di sana saya belajar tentang pelayanan mahasiswa. Tapi waktu saya di Bandung, Tuhan bilang enggak, karena saya tidur malam, saya mimpi anak-anak SMA pakai seragam putih abu-abu. Saya mimpi mereka sedang menyembah Tuhan di kelas-kelas. Waktu itu gereja ini belum punya pelayanan pelajar, karena kami semua waktu itu hanya ada mahasiswa. Lalu saya pulang dari sana, saya lapor pemimpin saya mau pelayanan pelajar saja. Saya tidak mau di pelayanan mahasiswa. Pemimpin bilang terserah. Lalu setiap hari Selasa jam 3 sore saya berdoa di Ahmad Yani 9E. Itu sekretariat kita yang lama. Satwa saya berdoa sendiri 1 bulan, tiap hari saya berdoa. Lalu Tuhan kirimkan Valda Pumbapa datang doa sama-sama dengan saya, Kak Samno Batonis. Tiap hari kami 2 berdoa. Lalu Tuhan kirim kembali Peter Pumama datang doa dengan saya. Lalu Tuhan kirim lagi kawan, itu Peter Pumbapa belum bertobat, masih Peter Pumama saja, Joy Pumama saja. Ya, lalu Tuhan kirim lagi kawan-kawan, kami berdoa tiap hari Selasa kami berdoa. Selesai berdoa kami turun di jalan-jalan kami injili. Dan saudara tahu, itu cikal bakal awal lawatan Semea Negeri Bertobat Cinta Tuhan, STM Negeri Bertobat Cinta Tuhan. Jangan tanya SMA 1, jangan tanya SMA 3, semuanya dilawat oleh Tuhan sekolah-sekolah pada waktu itu. Dan dengar, mereka yang bertobat hari ini semuanya masih cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Siang ini saya mau tantang saudara. Tuhan sedang mencari di tengah-tengah kita seorang yang mau berdiri bagi Tuhan. Kalau ada orang itu di ruangan ini, satu saja, untuk bisa kalahkan Goliat dan memenangkan peperangan Israel melawan Filistin. Tuhan cuma butuh 1 anak gembala kambing domba, yang kambing dombanya tidak 1 kandang, tapi 2-3 ekor kambing domba, yang namanya Daud. Dari padang penggembalaanlah Daud datang dan mengalahkan Goliat sambil berkata, siapa tentara orang Filistin yang tidak bersunat itu berani menghina pasukan tentara Israel, pasukan tentara Allah yang hidup, Allah yang perkasa, the mighty God. Karena itu dengan penuh keberanian Daud tidak punya kekuatan yang lain kecuali 5 batu kali. Saul coba kasih pakai Daud dengan baju perangnya. Daud bilang, maaf Bapak Raja, saya tidak biasa pakai yang begini. Saya biasa datang, kalau singa menyerang kambing domba yang saya gembalakan 1-2 ekor itu, saya tangkap jenggotnya, saya rabik mulutnya, saya kasih masuk kepala di dalam, saya tutup lagi, saya banting dia, lalu saya bunuh dia. Kalau beruang datang, saya pegang lehernya, saya banting. Saya sudah biasa lewati singa dan beruang yang
yang ingin menyerang kawanan domba gembalaan saya. Kalau singa dan beruang saja mati di tangan saya, maka orang yang tak bersunat itu kepalanya akan saya serahkan buat Bapak Raja. Lalu dia ambil batu itu, dia putar. Saya yakin batu itu menggambarkan doa-doa yang sedang dinaikkan. Waktu dia putar batu itu, 1, 2, 3, batu kali yang kecil itu dilemparkan sampai di sorga. Tuhan tangkap batu itu, seperti tadi kitab Wahyu berkata. Lalu Tuhan yang langsung lempar Goliat. Makanya karena Tuhan yang lempar, tidak salah sasaran, pas di otak. Dan kalau Tuhan yang lempar, saudaraku, dengar, doa-doamu mungkin hanya dari tempat, doamu kurang kata-kata, doamu kurang huruf. Mungkin engkau hanya menangis di dalam doamu karena engkau tidak punya kata-kata yang hebat untuk doa. Tapi dengar, Tuhan tangkap doa-doamu, lalu dia akan kalahkan setiap musuh-musuhmu di kota ini, di sekolahmu, di kampusmu. Dia akan nyatakan kemuliaannya. Haleluya. Mari bangkit berdiri dan teriakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sedang melihat hati. Tuhan sedang mencari orang yang mau sungguh-sungguh bagi Dia. Katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Bergeraklah di tengah-tengah kami. Mari komitmen. Saya ajak 2-3 orang gandeng tangan. 2-3 orang gandeng tangan, baku menghadap, bikin kelompok-kelompok kecil. Mari. 2-3 orang saja, 2-3 orang saja. Oke, 4 orang boleh, paling banyak 4 orang. Ya, gandeng tangan, pegang tangan di sekeliling saudara. Mari. Saudara angkat doa pertama. Berdoa buat sekolah saudara, kampus saudara. Tangisi teman-temanmu di sekolah. Tangisi kawan-kawanmu di tempat di mana engkau berada. Katakan, Tuhan, lawan mereka. Saya sayang mereka, Tuhan, seperti engkau mengasihi mereka. Mari saudara berdoa buat mereka. Sebut nama mereka, sebut kampusmu di hadapan Tuhan. Sebut sekolahmu di hadapan Tuhan. Lihat orang-orang muda yang sedang digiring oleh setan dan iblis ke neraka. Engkau tega melihat mereka. Jangan biarkan mereka sendiri. Rebut mereka dari setan iblis. Rebut mereka. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Lihat doa anak-anakmu. Lihat air mata ini Tuhan. Tampung di kirbatmu. Tampung di kirbatmu air mata yang sedang menangis buat satu jiwa saja Tuhan. Tampung di kirbatmu Tuhan. Untuk teman baikmu. Untuk sahabatmu. Untuk orang yang kau sayangi mungkin. Lalu saudara saling mendoakan. Doakan temanmu. Doakan orang di sebelah kiri kananmu. Doakan dia.
Tuhan pakai saudaraku, pakai saya dan saudaraku untuk jadi alatmu Tuhan. Tuhan.